Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan berbicara soal penulisan kutipan. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kita bahas dulu secara santai ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengarkan kata kutipan, apa sih yang kali pertama terlintas di pikiran teman-teman? Gitu. Nah, mungkin ada yang langsung kepikiran tentang kata-kata bijak dari tokoh terkenal gitu, atau mungkin ada yang ingat dengan bagian buku yang dimasukkan ke dalam makalah di tugas yang baru saja dikumpulkan gitu. Ya memang ya, kutipan ini sering kita gunakan untuk memperkuat gitu, atau bisa juga kita sebut untuk memberi rasa pada tulisan kita, terutama dalam karya tulis ilmiah. Nah, kemudian kenapa sih menurut teman-teman tulisan ilmiah itu perlu dikasih kutipan gitu? Penting atau enggak sih sebenarnya gitu. Nah, jadi mungkin sebagian besar dari kita akan setuju kalau kutipan itu penting karena kutipan bisa memberikan dasar atau memberikan dukungan pada argumen kita. Jadi kita nggak sekadar menulis pendapat pribadi, tapi ada referensi dari penelitian atau tokoh lain yang sudah lebih dulu membahas topik tersebut. Jadi intinya kalau kita menambahkan kutipan di dalam tulisan kita, harapannya tulisan kita bisa menjadi lebih berbobot ya dan lebih kredibel. Kemudian pernah nggak teman-teman merasa bingung sebenarnya cara nulis kutipan yang benar itu seperti apa sih gitu, atau kira-kira bagian mana yang bikin bingung? Nah, ini memang sering terjadi gitu ya, masih banyak yang bingung soal format, kapan harus pakai tanda petik, atau bagaimana cara mencantumkan nama penulis dan tahun publikasi dengan benar. Nah, di video ini teman-teman kita akan belajar tentang cara menulis kutipan yang benar gitu, termasuk bagaimana formatnya dan bagaimana cara mencantumkan sumber. Semoga teman-teman setelah menonton video ini jadi lebih paham dan tidak bingung lagi. Kemudian selanjutnya, fungsi kutipan dalam penulisan akademik itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, jadi ketika kita menulis karya akademik, kutipan itu tidak hanya sekadar menyisipkan pendapat orang lain gitu, tapi di situ kita juga menambah kedalaman dan kekuatan pada argumen yang kita bangun gitu. Jadi fungsinya yang pertama tentu saja untuk memberikan dukungan atau penguatan argumen. Jadi ketika misalnya kita menulis tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku masyarakat dengan menambahkan kutipan dari penelitian sebelumnya, kita sebenarnya sedang menambah bobot pada argumen kita gitu. Jadi kutipan ini seperti bukti pendukung ya, jadi evidence yang menunjukkan bahwa argumen yang kita sampaikan itu bukan sekadar opini, tapi juga sudah didukung oleh penelitian dan data nyata. Jadi kutipan itu bisa memperkuat posisi atau pernyataan kita dalam tulisan. Kemudian yang kedua, tentu saja untuk menghindari plagiarisme. Jadi kutipan itu membantu kita menghindari plagiarisme. Dalam dunia akademik, sangat penting untuk menghargai pemikiran dan karya orang lain dengan cara mencantumkan sumber. Ketika kita mengutip dan menuliskan sumbernya, kita menunjukkan bahwa kita menghormati hak kekayaan intelektual penulis asli. Gitu. Jadi kita menunjukkan etika penulisan yang baik sekaligus melindungi diri kita dari tuduhan plagiarisme yang tentu saja bisa merusak kredibilitas akademik kita. Jadi biasanya gitu ya, saya sering mengajak teman-teman untuk membayangkan kutipan itu seperti bumbu-bumbu yang kita gunakan saat memasak rendang gitu. Jadi dalam membuat rendang kita kan butuh banyak bumbu ya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, lengkuas gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, semua bumbu ini berfungsi untuk memperkaya rasa gitu. Kemudian bikin makanan kita jadi lebih enak lah atau lebih lezat gitu. Nah, begitu juga dengan kutipan dalam tulisan. Jadi, kutipan itu bisa memperkaya tulisan kita. Jadi, bisa menambah rasa ya, dalam tanda kutip pada argumen yang kita sampaikan gitu. Nah, tapi ini ada tapinya. Seperti halnya memasak rendang, kutipan itu juga perlu takaran yang pas gitu. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya bumbu rendang yang dipakai terlalu banyak gitu, atau sebaliknya terlalu sedikit gitu. Nah, kalau kebanyakan tentu saja rasa dagingnya jadi tertutupi gitu. Begitu juga dalam menulis, kalau terlalu banyak kutipan, suara ya atau gagasan asli dari penulisnya itu bisa tenggelam gitu. Nah,
Tapi di sisi lain, kalau terlalu sedikit gitu, tulisan kita mungkin terasa kurang kuat gitu dan kurang kredibel. Jadi dalam menulis kita perlu menambahkan kutipan dengan tepat seperti saat menakar bumbu rendang tadi gitu ya. Nah, tapi kita mempergunakannya secukupnya untuk memperkaya tulisan kita. Jadi tetap diseimbangkan dengan pendapat atau analisis kita sendiri. Oke, sekarang kita lihat ya, ada apa saja sih jenis-jenis kutipan. Di layar teman-teman itu sudah ada contoh kutipan langsung pendek ya. Nah, jadi seperti namanya ya, kutipan langsung. Berarti teman-teman benar-benar mengcopy ya dari sumber aslinya, dari referensi aslinya, kemudian di-paste, ditempel ke tulisan teman-teman dan jangan lupa dicantumkan sumbernya. Nah, kalau misalnya apa yang teman-teman copy itu panjangnya kurang dari 4 baris, maka dia akan masuk pada kutipan langsung pendek gitu. Nah, apa yang membedakan kutipan langsung pendek ini? Kalau kutipan langsung pendek, teman-teman langsung tuliskan kutipan itu terintegrasi dengan badan tulisan. Kemudian jangan lupa apa yang dikutip diberi tanda petik dan di akhir kutipan dicantumkan sumbernya. Nah, ini cara menuliskan kutipan langsung pendek. Seperti yang ada di layar teman-teman yang ditunjuk oleh tanda panah gitu ya. Dari happiness is the degree to which a person evaluates the overall quality of his present life as a whole positively. Nah, yang ini yang ada tanda petiknya ya. Ini adalah kutipan langsung pendek. Kemudian yang kedua, kutipan langsung panjang. Sama seperti kutipan langsung pendek tadi, di kutipan langsung panjang ini kita benar-benar mengcopy ya dari sumber aslinya, lalu kita tempel di tulisan kita. Nah, bedanya karena dia panjang, tentu kita tidak bisa langsung menempelkannya terintegrasi dengan badan tulisan kita. Kita perlu memberi jarak gitu ya. Jadi teman-teman silakan dijorokkan ke kanan, biasanya 5 ketukan ya. 5 ketukan dari paragraf utama dan tentu dia akan ditulis pada alinea baru gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengutip langsung panjang lebih dari 4 baris, jangan lupa dijorokkan ke kanan dan biasanya spasinya akan dibuat lebih kecil daripada spasi lain di tulisan utama gitu. Dan terakhir jangan lupa dicantumkan sumbernya. Oke, kemudian yang selanjutnya kutipan tidak langsung ya. Jadi kutipan tidak langsung ini biasanya bisa bentuknya ringkasan atau intisari gitu ya. Atau bisa juga parafrase dari sumber asli. Jadi pada kutipan tidak langsung kita langsung mengintegrasikan ya kutipan itu dengan teks dan tidak perlu diapit dengan tanda petik. Dan terakhir sama ya diberi rujukan berupa nama pengarang, tahun terbit atau dan nomor halaman. Untuk minggu depan ya, untuk pertemuan selanjutnya, ini masih nyambung ya dengan pembahasan kita pada hari ini. Kita perlu bantuan aplikasi ya. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan itu namanya adalah Mendeley ya. Jadi Mendeley ini adalah aplikasi manajemen referensi yang membantu kita menyimpan, mengatur, dan mengelola semua kutipan dan referensi yang kita gunakan dalam tulisan. Jadi kalau kita pakai Mendeley, sumber-sumber kutipan gitu, mau buku, artikel jurnal, dan lain-lain tadi ya, itu bisa kita kelola secara lebih rapi dan otomatis gitu. Jadi sudah tersistem. Sehingga saat menulis itu kita bisa memasukkan kutipan dan membuat daftar pustaka dengan mudah sesuai format yang diinginkan. Bahkan untuk penyesuaian formatnya kita tinggal satu kali klik saja gonta-ganti formatnya ya, tidak seperti ketika kita harus membuat manual. Nah, untuk persiapan pembahasan di video berikutnya, silakan teman-teman unduh dan install aplikasi Mendeley ini di laptop teman-teman masing-masing. Jadi aplikasi ini tersedia secara gratis ya. Nah, di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk memasukkan kutipan, untuk mengatur referensi gitu ya, sampai nanti di akhir untuk bikin daftar pustaka. Jadi teman-teman pastikan sudah siap aplikasinya supaya nanti kita bisa langsung praktik bersama ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk materi soal penulisan kutipan. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan bisa menambahkan komentar pada kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.